Lukas 16 ayat 11 sampai dengan 12, demikianlah firman Tuhan. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, ini penting sekali, saudara. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa uang itu mengekspresikan jati diri seseorang tentang kejujuran. Ya, jika uang yang menjadi tuan atas hidup kita, pasti kita tidak akan pernah bisa jujur. Tetapi kalau saudara dan saya mau menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita, maka pasti di dalam kehidupan saudara dan saya, kita akan menjadi pribadi yang jujur. Jadi kejujuran itu memang perlu dilatih. Contoh saudara, kalau saudara pinjam sepeda motor kepada sahabat saudara, ya kita harus isi bensinnya. Setelah kita pakai, kita harus bersihkan sepeda motor ini dengan baik, baru dikembalikan. Nah, itu salah satunya kita itu belajar. Sebab ayat ini bilang, dikatakan, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Memang kita belajar dari hal-hal yang remeh, hal-hal yang kecil. Kita harus belajar. Itu penting, ya. Jadi orang yang tidak jujur itu, kalau kita mau renungkan, oleh karena apa? Oleh karena fakta hidup yang berat. Memang fakta-fakta hidup yang sulit, sukar, membuat orang itu terpaksa yang tadinya jujur menjadi tidak jujur. Bisa enggak? Bisa. Sebab di dalam Yeremia 14 ayat 5 dikatakan, rusa betina setelah dia melahirkan anaknya, dia tinggalkan sebab di sekitarnya tidak ada rumput muda. Yang artinya apa? Kondisi keadaan yang sulit, yang sukar memaksa orang ini tadi melakukan hal-hal yang sebenarnya dia tidak inginkan. Nah, sama hari-hari ini oleh karena situasi yang sangat berat, yang sangat rumit, orang bisa melakukan sesuatu dan sebenarnya dia tidak ingin, dia terpaksa melakukan. Itu oleh fakta-fakta hidup berat. Saya pernah dikasih video, saya pernah diberi video oleh sahabat saya lewat pesan WA, ya. Itu ada seorang muda, ya, umur 24 tahun, ya, oleh sebab dia itu menjadi kurir narkoba, ya. Dia masih sekolah, saudara. Dia tidak mempunyai biaya, orang tuanya miskin, dia harus terpaksa menjadi kurir narkoba. Nah, pada waktu dia ini melangkah, melakukan itu, dia kepegang, ketangkap, akhirnya apa, saudara? Hukumnya itu disuntik mati. Nah, dia disuntik mati, saudara. Nah, jadi sekali lagi, fakta hidup berat itu membuat orang itu tidak jujur. Apalagi hati yang dibelenggu harta, bisa enggak? Bisa. Di dalam Alkitab ada seorang anak muda yang kaya raya, satu ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan kemudian anak muda kaya ini tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup kekal? Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, janganlah engkau sebagai sebagai anak muda tidak menghormati orang tuamu. Sehingga singkat cerita, anak muda ini berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, itu sudah aku lakukan. Tetapi Tuhan Yesus tidak bisa ditipu. Tuhan Yesus tahu isi hati yang sebenarnya, bahwa anak muda ini hatinya dibelenggu oleh harta. Sehingga Tuhan Yesus berkata apa? Oke nak, kalau engkau sudah melakukan sebagian daripada firman Tuhan yang aku sebutkan tadi, bagus, kata Tuhan Yesus berkata kepada anak muda. Dan aku sekarang berkata kepadamu, kalau kamu hari ini mau hidup kekal, jualah harta kekayaanmu dan bagikan kepada orang miskin dan ikutlah kepadaku. Pasti engkau hidup kekal, pasti akan memperoleh hidup kekal. Sebab apa? Tuhan tahu bahwa harta anak muda ini hatinya, pikirannya dibelenggu oleh harta kekayaannya. Sehingga apa? Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan demikian,
anak muda ini kecewa meninggalkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, memang sukar ngajak orang kaya masuk kerajaan surga. Lebih mudah ngajak unta masuk, lebih mudah unta masuk lubang jarum. Saudara, lihat dari kisah ini. Ya, hati yang dibelenggu harta, sulit orang itu menjadi jujur. Apalagi oleh karena apa? Suap. Orang bisa membalikkan fakta. Sebab dicatat di dalam Alkitab, satu ketika pada waktu Tuhan Yesus itu bangkit dari kubur, ya, dan kemudian diketahui oleh beberapa orang-orang penjaga kubur, lapor kepada imam kepala dan ahli Taurat. Lalu ahli Taurat, imam kepala ini berkata kepada orang penjaga kubur ini, kamu kalau ditanyai Tuhan Yesus itu ya dicuri mayatnya oleh murid-muridnya. Dan kemudian apa? Diberi uang penjaga kubur ini. Sehingga apa? Berita tentang kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus itu diberitakan bahwa Tuhan Yesus ini tadi bukan bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-murid. Ditulis di dalam Alkitab Matius 28 ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, ini suap. Orang bisa membalikkan fakta, bisa tidak jujur. Jadi sekali lagi uang adalah alat untuk melihat kejujuran yang ada di dalam pribadi seseorang. Cinta kepada apa dan siapa itu yang membutakan segalanya. Itu sebabnya kan ada toh di dalam kehidupan ini mengapa suami sampai tidak jujur, sebab ada wanita idaman lain. Betul enggak? Ya, saya mau katakan cintailah Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kita menjadi orang yang jujur. Sebab Alkitab berkata, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Tuhan akan bangkit dan memulihkan dan mengangkat derajatmu. Ditulis di dalam Ayub 8 ayat 6 sampai dengan 7. Ya, luar biasa. Saudara mau menjadi pribadi yang tetap jujur? Jadi sekali lagi, uang ya mengekspresikan jati diri seseorang tentang kejujuran.